Pot ini ada lubang di kanan dan kirinya ya. Cukup banyak sih, sehingga sirkulasi udara dalam pot sangat disukai anggrek. Kalian bisa rasakan kondisi media setidaknya mendekati tempat hidup asli anggrek. Hai, sahabat anggrek, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Sahabat pecinta anggrek rumahan, lama gak ketemu ya. Jadi saya nungguin anggrek untuk lihat perkembangannya dulu. Ada permintaan dari salah satu pecinta anggrek buat bikin repotting anggrek bulan dengan pot yang istimewa. Pot yang seperti apa itu? Pot Gucci. Nah, yang seperti sahabat lihat ya, pot kayak beginian belum aku bikin tutorialnya ya untuk cara menanamnya. Banyak cerita tentang si Phalaenopsis atau anggrek bulan ya. Ada yang punya cerita anggrek bulan suka susah ditanam dan daunnya sering berkerut atau keriput gitu ya. Kalau saat beli sih cakep-cakep aja, tapi sampai di rumah banyak cerita yang mungkin bikin ribet perawatannya. Oke, ujung-ujungnya pastinya banyak yang mati. Nah, gimana coba? Gimana sih solusinya biar nggak berbunga pun tetap cantik dan menarik? Kalau kalian beli dari nursery ya, biasanya untuk anggrek bulan sih medianya moss putih. Tapi setelah sampai rumah, jika moss putih tetap dipertahankan, please deh, nyiramnya seminggu sekali aja. Atau nunggu si media moss putih ini kering banget. Jadi, kasih kesempatan juga si akar anggrek bulan dalam kondisi medianya kering juga sahabat anggrek ya. Jadi jangan basah terus. Nah, biasanya tuh kuncinya kalian terlalu sering menyiramnya. Karena begitu perhatiannya pada bunga yang barusan kalian beli, iya kan? Iya, tapi ketahuilah kasih kesempatan akar buat menikmati masa keringnya juga. Tapi kali ini Kembang Ayu bahasnya yang tanpa moss putih untuk medianya. Oke? Lalu apa saja sih yang harus disiapkan sahabat anggrek? Tentunya adalah media. Kali ini yang saya pakai adalah mixia, ada cacahan batang pinus, dan ada pakis batangan yang nantinya akan saya potong-potong. Karena saya lagi nggak punya yang udah potongan, dan ini adalah contoh potongannya. Ya, karena kita tahu akar anggrek bulan termasuk yang ukuran besar sahabat anggrek. Jadi media yang kita pakai sedikit kasar atau ala-ala batang tanaman, itu dia suka sekali. Sebelumnya media ini kita cuci tanpa sabun gak apa-apa, karena jarang kotor banget ya. Cukup pakai air biasa berulang kali sampai bening, terus kita rendam pakai pupuk milt yang perangsang pertumbuhan batang dan daun atau M1 dan pupuk organik yang merangsang pertumbuhan akar atau M2, jadi M1 dan M2. Kita rendam media boleh sehari, boleh beberapa jam, bahkan saya sampai kelupaan ya, aduh payah ya, merendam sampai 2-3 hari, tapi ternyata nggak apa-apa, karena hasilnya juga bagus untuk anggrek. Jadi beberapa hari juga no problem sahabat anggrek ya. Untuk dosis atau ukuran pupuk ini bisa dilihat di petunjuknya dalam kemasan. Kemudian alat yang lain adalah gunting tanaman yang udah kita rendam.
di alkohol 70% agar steril dan jamur-jamur atau semacamnya nggak nempel ya. Kemudian tali ini bisa dibeli di toko pertanian, murah saja. Saya beli di daerah pedesaan sekitar 25.000. Lanjut gayung ya sahabat anggrek ya, atau baskom atau apa saja untuk bisa merendam akar anggrek bulan dengan fungisida. Sahabat anggrek, kali ini saya mau cari bibit anggrek bulan yang akan saya tanam, yaitu dari Keki saja ya. Ceritanya nih, Keki ini dulu juga hasil dari woodpecker, sahabat anggrek. Apa itu? Yang belum tahu, yang belum paham bisa cek video ini. Keki ini sempat saya infus, akarnya satu saja, ini saya lepas ya. Dan sekaligus menjawab beberapa waktu yang lalu pertanyaan ya. Ada pertanyaan apakah anggrek bulan bisa diinfus? Nah, saya jawab bisa ya. Jadi ini infus yang berisi campuran air dan pupuk pertumbuhan akar dan pupuk pertumbuhan batang dan daun. Tentu saja kembang ayu pakai milt ya, biar akarnya banyak dulu. Saya fokusin agar akar rimbun, biar kelak gak pakai lama-lama, Keki segera bisa dipisah. Jadi ini pengalaman saja ya. Ketika anggrek bulan tumbuh Keki, bisa kita suplai infus berisi nutrisi akar agar gak membuang waktu cukup lama, segera tumbuh akar dan siap dipisah. Oke, kita potong saja tangkai bekas bunga yang tumbuh Keki ini. Dan ini adalah pengalaman ya sahabat anggrek ya. Jadi tidak hanya anggrek yang dewasa saja bisa diinfus, tetapi Keki juga bisa disuplai nutrisinya. Pemisahan Keki ini setidaknya ada 2 akar yang sudah mapan ya. Atau kalau bisa lebih akan lebih baik. Agar nantinya saat kita pisah di pot, dia nggak kaget atau nggak stres gitu. Jadi kita perlu siapkan agar anggrek tetap enjoy. Dan kalian yang punya juga nantinya akan senang ngeliatnya gitu. Oke, kita rapikan ya. Nah, nih akarnya segar-segar semua. Oke, sekarang kita rendam bentar dengan larutan fungisida ya. Yang Keki, kita rendam fungisida selama 2 menit cukup ya sahabat anggrek. Dan ini adalah mboknya. Mboknya kacau banget pennya. Jadi anggrek seperti ini masih ada harapan hidup ya sahabat anggrek. Kadang kita ngurusin anggrek di bagian kiri, yang di bagian kelompok kanan ada yang kelewatan gak keurus. Itu biasa sahabat anggrek. Kita beresin anggrek yang seperti ini, kita upokoro dulu, kita potong-potong akarnya yang kering, yang gak kepakai alias akar yang mati. Cirinya kalau digunting akar ini terasa kering, tidak ada unsur hijau di dalamnya.
Kita angkat aja sahabat anggrek ya. Jadi ketika kita mau repotting, kita cek-cek anggrek kita mana yang perlu kita percantik. Apalagi kalau kita nemuin tanaman yang kayak gini. Saya ambil contoh ini ya. Apakah masih bisa ada harapan hidup? Masih bisa sahabat anggrek. Pastinya sahabat anggrek pernah punya keluhan tentang anggrek bulan ya. Apalagi seperti ini. Aduh, gimana nanti ya? Tapi Kembang Ayu tenang aja. Setelah punya pegangan yang namanya pupuk milk. Salah satunya adalah pupuk penumbuh akar. Nanti kita fokuskan ke situ ya. Segala permasalahan tentang anggrek bisa teratasi. Oke, sahabat anggrek nggak perlu ragu-ragu untuk memangkas akar yang udah nggak kepakai. Yang pasti berwarna coklat ya. Dan jika dipotong tampak tengahnya nggak hijau. Itulah yang perlu dibuang. Jika sahabat anggrek baru pertama mengenal akar anggrek, maka selanjutnya harus bisa membedakan mana akar yang masih oke dan mana yang harus dibuang. Semua butuh latihan sahabat anggrek dan lama-lama akan lebih mengenal karakteristik akar yang kering dan mati. Oke, kita ambil pot guci. Untuk mendapatkannya ntar saya tulis di deskripsi video ya. Lanjut, pakis potongan yang udah direndam pupuk dan udah bersih, kita masukkan kira-kira separuh pot. Kemudian lanjut potongan cacah batang pinusnya ya. Pot ini seperti yang sahabat lihat ada lubang di kanan, kiri, dan bawahnya. Sehingga sirkulasi dalam pot sangat disukai anggrek. Kalian bisa rasakan ya, kondisi media setidaknya mendekati tempat hidup asli anggrek. Terus terang saya nggak sarankan untuk memakai moss putih karena terlalu lembab untuk budidaya anggrek rumahan dalam jangka panjang sahabat anggrek. Saya juga kurang suka memakai arang karena arang tidak begitu menyerap pupuk dan air sahabat. Sehingga dari segi nutrisi dalam media lebih pas pakai pakis batangan ataupun batang pinus cacah. Kita lanjut keki yang banyak akar, kita tata dalam pot gucinya. Kita tumpuk media dan usahakan agar batang tidak tertimbun media. Cuma gitu aja, mudah banget kan? Dan saya boleh bilang kalau anggrek bulan tuh termasuk yang tumbuhnya monopodial sahabat anggrek. Yaitu jenis anggrek yang tumbuh pada satu batang saja. Jika daun terus tumbuh banyak mengikuti batang, maka plant anggrek lama-lama akan menjuntai ke bawah. Lanjut untuk pot yang satunya saya isi angbul yang boknya tadi ya. Saya cepatkan saja dan saya boleh bilang untuk penanaman anggrek yang tidak di pohon. Sekali lagi yang tidak di pohon kalau ingin hidup subur harus punya persediaan pupuk sahabat anggrek. Berbeda saat kita tempel di pohon hidup. Dia mendapatkan nutrisi alami dari kulit pohon yang tak terpakai. Kelembaban air dan juga dari embun dan sebagainya. Yang jelas pada penanaman pertama saja di pohon mungkin kita harus fokus di pupuk perakaran. Tapi selanjutnya tanpa dipupuk pun dia hidup subur asal di tempat yang rindang. Ini hasilnya, taruh di tempat teduh bisa di bawah pohon atau di teras, tetapi hanya kena sinar matahari yang pantulan saja. Kira-kira bisa sebulan, 2 bulan gitu sahabat anggrek ya. Kemudian setelah sebulan terlewati, kita taruh di tempat yang sedikit terkena cahaya matahari pagi yang bukan pantulan. Jadi sinarnya berjenjang ya. Dan jangan lupa fokus utama di pupuk penumbuh akar atau M2 dan
pupuk yang merangsang pertumbuhan batang dan daun atau M1. Hasilnya udah sebulan, nggak ada daun berkerut, angbul baik-baik saja, bahkan akar jalan terus. Dan kalian bisa mencobanya. Semoga bermanfaat. Yuk, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.